Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anissa Ufitriatus Solihah selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai yang sudah saya buat, di mana saya mengambil topik tentang pengaruh pola makan sehat terhadap kesehatan jangka panjang. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Fatika Putri dari Fakultas Kedokteran, Prodi Ilmu Keperawatan Angkatan 2024. Alasan saya mengambil topik ini itu adalah karena pola makan sehat itu kan merupakan inti dari kesehatan tubuh kita. Jadi, jika pola makan kita itu baik dan teratur, itu dapat mencegah berbagai penyakit kronis, sehingga itu dapat mempengaruhi uh, sehingga itu dapat berpengaruh dalam kesehatan jangka panjang secara keseluruhan. Nah, selain relevan dengan isu kesehatan saat ini, topik ini juga mengedukasi dan memotivasi sehingga dapat mengajak masyarakat untuk lebih sadar terhadap pentingnya makanan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Nah, pada paragraf pertama ini itu yang dimana ini adalah pendahuluan saya, yang dimana di sini saya menjelaskan bahwa menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia ini bahwa makanan itu merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia kapanpun dan dimanapun. Nah, makanan yang kita konsumsi itu juga perlu dikelola dengan baik dan benar agar manfaatnya itu bisa dirasakan oleh tubuh kita. Hal ini sesuai dengan penelitian yang disampaikan oleh Latih dan rekan-rekannya pada tahun 2022. Nah, selanjutnya itu memilih makanan sehat itu kan sangat penting karena dampaknya itu langsung terasa pada kesehatan tubuh kita. Nah, dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, kita bisa mencegah berbagai penyakit sekaligus menjaga tubuh kita tetap kuat dan penuh energi. Nah, sebaliknya, jika kita sering makan makanan yang kurang sehat seperti yang tinggi gula atau lemak, risiko terkena penyakit kita itu akan semakin meningkat. Next. Pada paragraf 2 ini masih dengan topik pendahuluan, yang dimana uh, di zaman modern seperti sekarang ini kan mengonsumsi makanan yang kurang tepat, seperti makanan cepat saji. Itu kan sudah menjadi pilihan umum bagi banyak orang. Kenapa? Karena berkat kemajuan teknologi, makanan cepat saji itu jadi lebih mudah diakses untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, kebiasaan masyarakat dalam memilih makanan pun makin beragam. Dan sayangnya makanan cepat saji ini tuh menjadi favorit banyak orang. Nah, alasan utamanya itu adalah karena sifatnya yang instan, praktis, dan cepat, sesuai dengan gaya hidup masyarakat yang serba sibuk dan juga serba cepat di era modern ini. Sayangnya seringkali mereka itu mengabaikan kandungan gizi dari makanan yang mereka konsumsi. Padahal kalau dikonsumsi berlebihan, malah makanan cepat saji ini tuh bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Contohnya, seperti hipertensi, obesitas, diabetes, dan gangguan pada lemak darah. Bahkan makanan ini itu juga bisa punya dampak buruk pada kesehatan gigi. Next. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, sangat penting untuk memilih makanan yang tepat. Salah satu caranya itu adalah dengan menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Di mana pola makan ini itu mencakup konsumsi makanan yang bervariasi dan memenuhi kebutuhan gizi dalam proporsi yang pas. Sehingga kebiasaan makan yang baik itu akan membantu kita mendapatkan status gizi yang optimal, terutama untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Putri dan Rahman, dan Rashmans pada tahun 2023 bahwa pola makan sehat itu bukan hanya membuat tubuh kita itu lebih sehat, tetapi juga membantu mengurangi risiko berbagai penyakit. Nah, lebih dari itu pola makan yang teratur dan bergizi seimbang itu juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita, baik secara fisik maupun mental, di mana dengan asupan nutrisi yang cukup, tubuh kita itu akan berfungsi secara maksimal setiap harinya. Next. Selanjutnya, di sini ini sudah termasuk bagian dari isi saya. Yang dimana di sini tuh menjelaskan bahwa pola makan yang baik itu sebenarnya itu sederhana, yaitu bisa dengan mengonsumsi makanan dari rantai makanan yang paling dasar dalam bentuk yang paling alami. Kenapa? Karena uh, dengan memilih makanan alami itu otomatis asupan vitamin dan mineral dan zat penting lainnya itu dapat menjadi lebih tinggi dan lebih baik.
seperti yang diungkapkan oleh Jonathan P. White dan Linda Johnson Wilson tahun 2011, yang dikutip oleh Muraliani dan rekan-rekannya pada tahun 2019. Nah, seperti yang sudah ditulis di sini bahwa buah dan sayur ini sangat penting bagi tubuh sebagai sumber vitamin, mineral, dan juga serat dalam mencapai pola makan yang sehat. Nah, di mana vitamin, mineral, dan serat ini itu dapat berperan sebagai antioksidan menjaga tekanan darah agar tetap normal, dan juga dapat menjaga kolesterol, serta gula darah dan juga kolesterol kan. Nah, artinya hal ini itu menekankan bahwa buah dan sayur itu merupakan salah satu komponen penting dalam pola makan sehat karena menjadi sumber utama dari vitamin, mineral, dan serat yang dimana itu berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fabelo dan rekan-rekannya tahun 2021 yang dimana vitamin, mineral, dan serat ini juga punya peran besar sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dan dapat membantu menjaga tekanan darah agar tetap normal, serta menjaga gula darah dan kolesterol agar tetap seimbang. Next. Nah, di sini itu tubuh kita tuh kan setiap hari memerlukan asupan mineral, serat, dan vitamin yang banyak yang dimana itu terdapat dalam buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nah, selain itu kandungan yang ada dalam buah dan sayur juga berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari zat berbahaya yang bisa merusak sel-sel tubuh kita. Nah, salah satu manfaat mengonsumsi buah dan sayuran itu adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh kita yang membantu kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Dan di mana hal ini juga diungkapkan oleh Sapitriani dan Mas Nina tahun 2022. Nah, menurut rekomendasi dari WHO bahwa kita itu sebaiknya mengonsumsi sekitar 400 gram buah dan sayur per hari. Nah, dari jumlah itu, 250 gram itu harus berasal dari sayuran dan 150 gram itu harus berasal dari buah-buahan. Nah, untuk remaja dan untuk orang dewasa itu 2/3 dari porsi sayur yang disarankan itu harus terpenuhi. Bahkan, menurut Permenkes nomor 41 tahun 2014 bahwa asupan buah dan sayur yang baik itu harus sesuai dengan panduan gizi seimbang, yakni 3-4 porsi dan 2-3 porsi buah setiap hari. Next. Nah, paragraf selanjutnya ini itu setiap orang itu kan punya aktivitas harian dan ukuran tubuh yang berbeda-beda. Nah, itu tuh tergantung pada usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan masing-masing. Nah, untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik itu sangat penting untuk menjaga pola makan sehat. Salah satunya itu dengan mengatur porsi makan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, ini tuh berarti kita tuh harus memastikan tubuh kita itu mendapat asupan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dan juga mineral yang seimbang tanpa berlebihan atau kekurangan. Nah, dengan cara seperti ini, pola makan sehat kita tuh akan bisa tercapai. Contohnya itu mungkin dengan sarapan pagi kan, di mana itu sarapan pagi itu memberikan sekitar 25% dari total kebutuhan gizi kita. Oke, maaf. Nah, sekitar 25% dari total kebutuhan gizi kita. Misalnya, kalau kebutuhan energi orang dewasa itu sekitar 2000 kalori dan 500 gram protein per hari. Nah, maka sarapan itu akan menyumbang sekitar 500 kalori dan 12,5 gram protein. Sisanya itu bisa dipenuhi lewat makan siang, makan malam, dan makan siang di antara dua waktu makan utama. Nah, kalau kita melewatkan sarapan, tubuh kita itu akan kekurangan glukosa dan bisa uh, merasa lemas karena tidak ada asupan energi. Nah, tapi kalau kita sering sarapan dengan makanan yang seimbang seperti nasi, sayuran, lauk pauk, susu, atau jus jeruk dan semuanya dan sebagainya, maka kita tidak perlu khawatir bahwa akan kekurangan gizi mikro seperti vitamin dan mineral karena asupan kalori dan protein kita itu akan tercukupi dengan baik seperti yang sudah dijelaskan oleh Thompson pada tahun 2003 dalam penelitiannya yang dikutip oleh Dwi Bartol tahun 2023. Next. Selanjutnya, tentang pengaturan jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi itu sangat penting dalam menerapkan pola makan sehat. Nah, di Indonesia itu kan nasi itu adalah makanan pokok utama yang dikonsumsi hampir setiap hari. Dan memang nasi itu kaya akan karbohidrat. Nah, jadi inilah kenapa
kita itu sering mengonsumsi nasi lebih dari sekali dalam sehari. Nah, menurut Hakim tahun 2020 ini uh, beberapa jenis makanan yang bisa kita pilih itu sebagai sumber karbohidrat. Misalnya seperti beras, roti gandum, dan uang. Lalu untuk sumber proteinnya itu kita bisa mengkonsumsi seperti daging, telur kacang, kedelai, susu, dan keju. Selanjutnya itu untuk lemak, itu bisa didapatkan dari olive oil dan minyak ikan yang kaya akan omega 3. Lalu untuk serat itu seperti sayuran seperti bayam, kangkung, sawi, dan brokoli itu sangat direkomendasikan. Nah, yang terakhir itu untuk sumber vitamin itu kita bisa mengonsumsi buah-buahan seperti jeruk, beri, pepaya, mangga, dan jambu. Next. Nah, di sini itu menjelaskan tentang konteksnya dalam kesehatan jangka panjang. Nah, di mana dalam jangka panjang ini bahwa pola makan sehat itu kan punya peran besar dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Selain itu, pola makan yang baik itu juga bisa memperbaiki tingkat energi dengan cara mengoptimalkan fungsi tubuh, serta mencegah penurunan kemampuan fisik yang sering terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Nah, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dalam jumlah yang tepat itu kan sangat bermanfaat. Dan di mana ini itu dapat membantu menstabilkan berat badan, melindungi tubuh dari infeksi, lalu meningkatkan produktivitas hingga mengurangi risiko penyakit kronis yang berkaitan dengan gizi. Nah, lalu sebaliknya jika kita itu tidak cukup dalam mendapatkan gizi yang dibutuhkan, itu bisa berdampak buruk uh, pada pertumbuhan fisik dan kognitif kita. Nah, hal ini tuh juga meningkatkan risiko terkena penyakit tidak menular saat dewasa itu seperti penyakit jantung, lalu obesitas, dan sebagainya. Di mana ini semua juga dijelaskan oleh Kumala pada tahun 2014 yang dikutip oleh Fauzia dan rekan-rekannya di tahun 2021. Oke, maaf. Nah, lalu selanjutnya ini itu ada paragraf selanjutnya, yang mana di sini itu menjelaskan bahwa dengan memenuhi pola makan sehat, kita bisa meningkatkan kualitas hidup dan mencegah berbagai penyakit kronis. Lalu kan, menurut WHO itu kan konsumsi uh, makanan yang akan kaya serat itu seperti yang berasal dari biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran itu dapat menimbulkan risiko penyakit jantung hingga 30%. Nah, itu juga dengan sebaliknya, asupan lemak jenuh yang berlebihan seperti yang ditemukan dalam gorengan dan makanan olahan justru meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah yang bisa menyebabkan serangan jantung seperti yang sudah dijelaskan oleh Laksono di tahun 2022. Selanjutnya yaitu pada makanan yang kaya serat itu seperti gandum utuh dan sayuran hijau itu bisa mempercepat pencernaan dan menurunkan risiko kanker usus besar antara 20 sampai 30% seperti yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tobelo dan rekan-rekannya di tahun 2021. Lalu eh, mengonsumsi karbohidrat kompleks seperti quinoa itu kan juga bermanfaat untuk menurunkan risiko diabetes tipe 2 karena membantu menjaga kestabilan gula darah. Sebaliknya, makanan dengan indeks glikemik tinggi seperti minuman bersoda itu dapat menyebabkan fluktuasi ya. Itu dapat menyebabkan fluktuasi gula darah yang dapat meningkatkan risiko resistensi insulin seperti yang sudah dijelaskan oleh Ratih dan rekan-rekannya di tahun 2022. Lanjut lalu dengan makanan yang kaya akan satu seperti almond dan pir itu juga bisa meningkatkan rasa kenyang, mencegah obesitas dan dapat membantu menjaga berat badan yang ideal. Tentu juga bisa mengurangi risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan masalah metabolisme lainnya. Nah, selain itu juga konsumsi omega 3 dari ikan salmon dan sarden secara rutin dapat menyebabkan risiko depresi hingga 30%.
Dan terakhir itu makanan kaya magnesium seperti kacang-kacangan dan bayam itu juga terbukti dapat mengurangi stres dengan meningkatkan produksi serotonin seperti yang dijelaskan oleh Amelia dan Prameswari tahun 2022. Oke, ini yang terakhir ini adalah bagian dari kesimpulan saya, yang dimana dari yang sudah kita peroleh dari paragraf-paragraf sebelumnya tadi bahwa jadi dapat disimpulkan bahwa pola makan sehat itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan jangka panjang, baik dari segi fisik maupun mental. Lalu kebiasaan makan yang baik dan teratur itu juga seperti itu, eh, mengonsumsi makanan bergizi seimbang itu sangat penting agar tubuh kita tuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi secara optimal. Nah, hal itu tidak hanya membantu mendukung aktivitas harian dan meningkatkan energi, tetapi juga memperbaiki kualitas tidur dan menjaga produktivitas. Lalu, karena itu jadi pola makan sehat yang kaya akan karbohidrat kompleks dan pilihan makanan yang tepat itu sangat penting tidak hanya untuk mencegah penyakit, tetapi juga untuk memperpanjang kualitas hidup kita di masa depan. Nah, karena itu menjaga pola makan yang sehat itu bukan hanya soal kesehatan fisik, bukan hanya untuk menjaga menjaga pola makan yang sehat bukan hanya soal kesehatan fisik saat ini, tetapi uh, juga sebagai investasi kita untuk kesehatan di masa depan. Oke, oke itu saja. Dan ini adalah daftar pustaka dari kutipan-kutipan yang sudah saya buat. Ini, oke. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.